Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 21 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 2, ayat 1 sampai dengan 3, dan ayat 7 sampai dengan 8, serta ayat 12 sampai 13. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak lagi mengenal aku, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan.
Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Rahmat
yang terus membara di hati. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Matius 13 ayat 11-12. Ibu bapak, rekan muda, dan teman seperjalanan dalam Yesus Kristus. Beriman adalah suatu proses. Itu sering kita dengar. Ada yang mengatakan, proses beriman identik dengan sebuah proses belajar. Ada hal yang kita mengerti, tapi ada lebih banyak lagi hal yang tidak kita mengerti. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajar dengan perumpamaan. Tidak semua orang bisa memahaminya. Dan para murid menanyakan ihwal tersebut. Sebagai pengikut Yesus, kita pun tidak serta-merta memahami semuanya. Ada proses untuk bertumbuh, bertanya atau mempertanyakan, dan sampai akhirnya menerima. Kita mencari tahu, beroleh tuntunan, dan secara lebih aktif lagi kita terus menelusuri perjalanan iman yang telah disemaikan dalam hati kita sejak kita dibaptis. Pertumbuhan itu makin kusadari dalam hidup setahun belakangan ini. Tahun 2021 adalah tahun tergelap bagiku. Aku berada di titik terendah dalam hidup. Di tahun pertama pandemi COVID-19, yaitu tahun 2020, ketika semua orang mengalami pergumulan ketidakpastian dunia, banyak yang mengalami keterpurukan, kekecewaan, bahkan kehancuran dalam berbagai segi kehidupan. Hal itu terjadi juga di lingkup terdekatku di bawah satu atap, yaitu keluarga. Tapi pada tahun itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui kegiatan rohani Katolik yang semakin luas tersebar secara daring. Tuhan menjadi penopang dan kekuatanku di tengah situasi sulit itu. Sampai akhirnya, di tahun 2021, ujian naik kelas pun tiba. Keluarga yang merupakan tempat selama 24 jam aku menghabiskan hari-hari selama pandemi, yang semula adalah harapan terang di tengah kegelapan dunia, tiba-tiba justru berubah menjadi tempat yang paling gelap bagiku. Aku tidak dapat mengendalikan diri terhadap kekecewaan akibat kesalahan yang terjadi di dalam keluarga. Aku malah kehilangan jati diriku sebagai anak terang. Tindakan mengecewakan yang telah dilakukan oleh salah satu anggota keluargaku, kubalas dengan tindakan penghukuman yang akhirnya menyakiti keluargaku sendiri. Aku berubah menjadi sosok yang kejam, keras, playing victim, dan pembalas dendam. Aku merasa berhak menyakiti balik untuk mengobati rasa kecewaku terhadap mereka yang begitu dalam. Aku tidak mampu menguasai diri hingga memilih mengikuti kehendakku sendiri tanpa peduli kehendak Tuhan. Secara konyol, aku mempertanyakan Tuhan, karena aku tidak mengerti maksud Tuhan. Kenapa hal ini terjadi pada keluargaku? Menurutku, Tuhan tidak adil.
Padahal sejak 2020, aku sudah amat dekat dengan Tuhan, mengikuti semua kegiatan yang mendekatkan diriku dengannya. Apakah Tuhan gak salah? Kok tega sih membiarkan keluargaku mengecewakanku seperti itu? Akhirnya, kekecewaan ini membuatku berubah 180 derajat. Aku menjauh dari Tuhan. Ketidakmampuanku mengontrol diri sendiri sampai pada satu titik di mana aku disadarkan dan mendapati kenyataan bahwa saat itu keluargaku pun sebenarnya sangat terluka karena perbuatanku. Saat itu aku tercenung. Segala alasan untuk melampiaskan nafsu amarah seperti sirna begitu saja. Aku lelah, capek, dan akhirnya menyerah. Di tengah penyerahan itu, secara perlahan Tuhan berbisik lembut, memprosesku untuk dapat mencerna dan belajar memahami. Sesungguhnya, Ia teramat sangat mengasihiku dan hanya ingin agar aku tetap setia sekalipun ujian terasa begitu berat. Roh Kudus yang sudah kuterima sejak dibaptis selalu ada dalam diriku dan ingin agar aku mengandalkan Tuhan serta mengizinkannya bekerja melalui hidupku. Tapi rupanya sepanjang tahun itu, aku lebih memilih untuk memadamkannya, menyangkal keberadaannya, dan menolaknya untuk bekerja. Saat aku melihat keluargaku sudah terluka begitu dalam, roh itu menyadarkanku bahwa yang telah aku lukai sebenarnya adalah hati Yesus di kayu salib. Dia yang tak berdosa sedikit pun rela menanggung kematiannya di kayu salib karena dosaku, pun tetap mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Lalu mengapa aku yang berdosa ini bisa merasa begitu sombong untuk tidak mengampuni keluargaku yang tergelincir bersalah? Kusadari bahwa tanpa karunia pengenalan akan kasih Allah yang luar biasa di kayu salib itu, aku tidak akan mampu berhenti menyakiti keluargaku. Aku telah Ia kasihi terlebih dahulu. Tanpa rahmat itu, aku tidak akan bisa menyelami kasih Allah yang luar biasa, yang menyadarkanku untuk berhenti melukainya. Kasih itu sungguh nyata. Ketika aku berada di titik terlemah dan terendah dalam hidupku, ketika aku merasa paling berdosa, rahmat Tuhan justru bekerja memutarbalikkan langkahku untuk menyesali dosa dan kembali belajar mengasihi serta mengampuni Dia yang telah mengecewakanku. Rahmat itu semakin kurasakan ketika Roh memimpin aku ke dalam Ekaristi Kudus dan membimbingku ke ruang pengakuan dosa untuk menerima sakramen pertobatan. Aku merasa makin dipulihkan, pulih secara pribadi, serta memulihkan kembali hubunganku dengan keluarga dan dengan Tuhan. Sungguh, rahmat itu begitu teramat sangat mengagumkan. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasanya cara Tuhan mengajar aku. Iman kita bertumbuh lewat sikap terbuka untuk belajar dan diajar oleh Dia. Allah selalu menyapa melalui pengalaman hidup kita masing-masing. Lalu pertanyaannya sekarang, maukah kita membuka diri untuk sapaan dan pengajarannya itu?
Maukah kita menerima rahmat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengampuni aku yang hampir memadamkan api karunia Roh Kudus yang telah Kau berikan bagiku sejak aku menerimamu sebagai juru selamatku. Terima kasih Bapa, karena lewat dosaku yang begitu merah, Engkau mengobarkan kembali karunia itu sehingga memberiku harapan hidup baru, supaya aku mampu mengasihimu dengan mengasihi kembali keluargaku secara tulus, seperti Engkau yang sangat mengasihiku. Doa ini aku persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.